Dunia ini penuh dengan misteri. Beberapa di antaranya begitu gelap dan tak terpecahkan hingga bertahun-tahun lamanya. Selamat datang di Ono Story. Saya Jawir, dan hari ini saya akan membawakan sebuah kisah yang akan membuat bulu kuduk Anda merinding. Sebuah peristiwa yang mengguncang satu negara, menyisakan banyak tanda tanya, dan hingga kini masih menjadi misteri besar. Bersiaplah, siapkan nyali Anda, karena kisah kali ini bukan untuk mereka yang lemah hati. Hari ini, saya akan membagikan kisah yang terjadi di sebuah kota yang terletak di tenggara Korea Selatan. Kota ini dikelilingi oleh pegunungan, dan di distrik barat Dalseo terdapat sebuah gunung yang bernama Waryong yang memiliki ketinggian sekitar 983 kaki. Gunung inilah yang menjadi saksi bisu dari sebuah peristiwa mengejutkan yang mengguncang seluruh Korea Selatan. Pada tanggal 26 Maret 1991, 5 anak laki-laki pergi bermain di gunung tersebut dan kemudian menghilang tanpa jejak. Kasus ini menjadi salah satu dari 3 kasus paling misterius dalam sejarah Korea Selatan dan dikenal sebagai kasus hilangnya anak katak. Untuk memahami lebih dalam, mari kita kembali ke hari itu, 26 Maret 1991, hari Selasa. Meskipun bukan akhir pekan, hari itu merupakan hari libur nasional karena berlangsungnya pemilihan parlemen lokal di seluruh Korea Selatan. Bagi anak-anak, hari libur sekolah adalah saat yang penuh kegembiraan. Pada pukul 8.15 pagi, 6 anak laki-laki berkumpul untuk bermain bersama. Mereka adalah Kim Sik, 9 tahun, Park Chanin, 10 tahun, Kim Yonggu, 11 tahun, Jo Hoyeon, 12 tahun, Woo Cheol-won, 13 tahun, Kim Taeyang, 9 tahun. Mereka semua adalah siswa kelas 3 hingga 6 di Sekolah Dasar Seongseo di kota Daegu yang terletak di kaki Gunung Waryong. Rumah mereka juga berada di desa-desa sekitar gunung tersebut. Saat itu, mereka sedang bermain di dekat rumah Jo Hoyeon. Namun, seorang penyewa muda dari rumah itu keluar dan mengeluhkan kebisingan mereka, menyuruh mereka bermain di tempat lain. Anak-anak itu kemudian berdiskusi kemana mereka harus pergi. Salah satu dari mereka mengusulkan untuk pergi ke Gunung Waryong guna mencari telur salamander api, sejenis amfibi yang biasa bertelur di hutan dan perbukitan. Setelah sepakat, mereka pulang ke rumah masing-masing untuk mengambil perbekalan dan memberitahu orang tua mereka. Dari ke-6 anak tersebut, hanya Kim Taeyang yang sempat memberitahukan rencananya kepada orang tuanya. Namun, orang tuanya melarangnya pergi karena gunung itu dianggap terlalu jauh. Dengan berat hati, Kim Taeyang pun membatalkan keikutsertaannya. 5 anak laki-laki lainnya melanjutkan rencana mereka. Beberapa membawa wadah kosong untuk menyimpan telur, sementara yang lain membawa tongkat kayu. Mereka berjalan menuju Gunung Waryong dengan penuh tawa dan canda. Seiring berjalannya waktu, siang pun berganti sore. Ketika matahari mulai tenggelam, orang tua mereka mulai menyadari bahwa anak-anak mereka belum juga pulang. Awalnya, mereka mengira anak-anak terlalu asik bermain. Namun, saat waktu menunjukkan pukul 18.30, kegelisahan mulai muncul. Ibu Kim Yonggu yang sedang sibuk mengurus pekerjaan rumah tiba-tiba merasa gelisah. Ia meninggalkan pekerjaannya dan keluar rumah untuk melihat sekitar. Namun, jalanan tampak sepi. Putranya tidak terlihat dimanapun. Seiring berjalannya waktu dan hari semakin gelap, kekhawatiran semakin memuncak. Para orang tua segera mencari anak-anak mereka ke rumah teman-teman mereka. Namun, saat bertanya kepada keluarga lain, mereka menyadari sesuatu yang mengkhawatirkan. Tidak ada satupun dari 5 anak laki-laki itu yang pulang ke rumah. Khawatir dengan keselamatan anak-anak mereka, para orang tua segera mengumpulkan senter dan menuju Gunung Waryong untuk mencari mereka. Mereka memanggil nama anak-anak mereka berulang kali, tetapi tidak ada jawaban.
Setelah berjam-jam mencari tanpa hasil, pada pukul 19.50 malam, mereka akhirnya memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Namun, pihak kepolisian tidak segera meluncurkan operasi pencarian. Hari itu bertepatan dengan pemilihan parlemen, dan sebagian besar petugas dikerahkan untuk menjaga ketertiban di tempat pemungutan suara. Selain itu, polisi menganggap bahwa belum cukup 24 jam sejak anak-anak dilaporkan hilang, sehingga mereka meyakinkan para orang tua bahwa kemungkinan besar anak-anak akan segera kembali. Tidak puas dengan respons polisi, para orang tua memutuskan untuk kembali ke gunung dan melanjutkan pencarian sendiri. Kali ini, beberapa tetangga turut bergabung untuk membantu. Namun, pencarian mereka semakin sulit karena hujan mulai turun. Berbekal senter dan mengenakan jas hujan, mereka terus menyusuri lereng gunung, memanggil nama anak-anak mereka dalam kegelapan. Pada pukul 3 pagi, kelelahan dan putus asa, mereka akhirnya menghentikan pencarian dan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, pencarian besar-besaran pun dilakukan. Lebih dari 300 orang, termasuk petugas polisi dan personel militer, dikerahkan untuk mencari kelima anak laki-laki itu. Helikopter juga digunakan untuk menyisir daerah pegunungan, tetapi tidak ada satupun petunjuk yang ditemukan. Sementara itu, polisi mulai melakukan penyelidikan dengan menanyai penduduk yang tinggal di sekitar Gunung Waryong. Namun, dari semua upaya tersebut, tetap tidak ada tanda-tanda keberadaan kelima anak laki-laki itu. Pada hari kejadian, beberapa saksi memberikan kesaksian yang menjadi petunjuk penting dalam kasus hilangnya 5 anak laki-laki di Gunung Waryong. Salah satu saksi adalah kakak laki-laki Jo Hoyan, saudara kandung dari salah satu anak yang hilang. Kepada polisi, ia menceritakan bahwa sekitar pukul 9 pagi, saat sedang bersepeda pulang dan melewati kaki gunung, ia melihat adiknya bersama 4 anak lainnya sedang berjalan menuju ke atas gunung. Ketika ia bertanya kemana mereka pergi, adiknya dengan riang menjawab bahwa mereka akan mencari telur salamander api. Kakaknya sempat mengingatkannya untuk pulang makan siang sebelum melanjutkan perjalanannya. Saksi lain, seorang wanita, melaporkan bahwa sekitar pukul 9.30 pagi, setelah memberikan suaranya dalam pemilihan, ia melihat 5 anak laki-laki membawa kotak dan tongkat sambil berjalan dengan gembira menuju Gunung Waryong. Saat itu, ia sempat mendengar mereka berdiskusi apakah mereka masih sempat pulang untuk makan siang. Namun, karena sedang terburu-buru, ia tidak terlalu memperhatikan mereka lebih lanjut. Seorang siswa bernama Yoon Hyun juga memberikan kesaksiannya kepada polisi. Ia mengatakan bahwa ia dan kelima anak yang hilang adalah siswa di sekolah dasar Seongseo di Daegu. Namun, ia tidak melihat mereka di sekolah pada hari itu. Hyun menjelaskan bahwa ia dan beberapa teman sekelas lainnya juga pergi ke Gunung Waryong pagi itu untuk mencari telur salamander api. Sekitar pukul 11.30 siang, ketika ia mencapai area pemakaman di gunung, ia tiba-tiba mendengar teriakan keras dari kejauhan. Sekitar 10 detik kemudian, terdengar teriakan lain. Teriakan itu terdengar menyeramkan dan tidak seperti suara anak-anak yang sedang bermain. Rasa takut membuat Hyun tidak berani mencari tahu dari mana asal suara tersebut. Orang tua dari anak-anak yang hilang percaya bahwa jeritan itu mungkin adalah teriakan minta tolong dari anak-anak mereka yang sedang diserang. Namun, polisi menolak kemungkinan ini karena ada saksi lain yang mengaku melihat 5 anak laki-laki di dekat dasar gunung sekitar tengah hari setelah waktu di mana teriakan itu terdengar. Polisi berspekulasi bahwa suara tersebut mungkin berasal dari burung atau hewan liar di gunung. Kesaksian lain datang dari seorang penduduk desa berusia 42 tahun. Ia melaporkan bahwa sekitar pukul 16.30 sore, ia melihat 5 anak laki-laki sedang bermain di dekat kolam di desa. Namun, polisi mencatat bahwa semua kesaksian ini
didasarkan pada ingatan pribadi yang bisa saja tidak akurat atau bertentangan satu sama lain. Ketidakkonsistenan dalam keterangan para saksi menyebabkan polisi kesulitan menentukan apa yang sebenarnya terjadi pada kelima anak laki-laki tersebut. Pada tahap awal penyelidikan, polisi menduga bahwa anak-anak tersebut mungkin memiliki konflik di rumah dan memutuskan untuk melarikan diri. Namun, orang tua mereka dengan tegas menolak teori ini. Mereka bersikeras bahwa keluarga mereka harmonis dan tidak ada alasan bagi anak-anak mereka untuk kabur. Di antara kelima anak laki-laki yang hilang, yang tertua adalah Woo Cheol-won, 13 tahun, sementara yang termuda adalah Kim Jong-sik, 9 tahun. Polisi akhirnya menyimpulkan bahwa tidak masuk akal jika sekelompok anak seusia mereka memutuskan untuk kabur bersama tanpa alasan yang jelas. Setelah menyingkirkan kemungkinan bahwa anak-anak tersebut melarikan diri, penyelidikan beralih ke dugaan penculikan atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang dikenal oleh keluarga korban. Namun, setelah melakukan penyelidikan mendalam, polisi tidak menemukan bukti adanya konflik atau dendam yang cukup besar untuk menjadi motif kejahatan. Keluarga anak-anak yang hilang dikenal sebagai keluarga yang baik dan dihormati di lingkungan mereka. 3 hari setelah anak-anak menghilang, tepatnya pada 29 Maret, keluarga salah satu korban menerima panggilan telepon misterius. Ayah dan paman Kim Jong-sik mengaku menerima telepon dari seorang pria tak dikenal. Pria itu, yang suaranya terdengar berusia sekitar 30 tahun, mengaku telah menculik kelima anak laki-laki dan meminta tebusan sebesar 4 juta won, sekitar $2.850 dengan nilai tukar saat itu. Tanpa ragu, ayah Kim Jong-sik segera mengumpulkan uang dan pergi ke lokasi pertemuan yang ditentukan di Gunung Waryong. Ia menunggu selama berjam-jam, tetapi tidak ada siapapun yang datang. Setelah kejadian itu, penelepon misterius tidak pernah menghubungi mereka lagi. Setelah peristiwa ini, penyewa rumah yang sebelumnya telah mengusir anak-anak dari halaman rumahnya diliputi perasaan bersalah. Ia menyalahkan dirinya sendiri, berpikir bahwa jika ia tidak menyuruh mereka pergi hari itu, mungkin mereka tidak akan menghilang. Sementara itu, polisi mendapat kritik keras dari masyarakat. Banyak yang menilai bahwa mereka gagal bertindak cepat dan kehilangan jendela emas untuk menemukan anak-anak tersebut. Pada awalnya, berita tentang hilangnya kelima anak laki-laki itu hanya tersebar di lingkungan desa dan daerah sekitar. Namun, setelah kasus ini diberitakan oleh media nasional, perhatian publik mulai tertuju pada kasus ini. Laporan awal media menyebutkan bahwa anak-anak itu pergi ke gunung untuk menangkap katak. Karena itu, mereka mulai disebut sebagai anak katak oleh masyarakat dan media. Namun, pada kenyataannya, mereka sebenarnya pergi ke Gunung Waryong untuk mencari telur salamander api. Meskipun informasi ini kemudian diklarifikasi, istilah anak katak sudah terlanjur melekat dan tetap digunakan hingga saat ini untuk menyebut kasus tragis ini. 6 hari setelah kelima anak itu menghilang, pada 1 April 1991, orang tua mereka mencetak 50.000 brosur berisi informasi tentang anak-anak mereka. Brosur-brosur ini kemudian disebarkan di stasiun kereta, halte bus, dan tempat-tempat umum lainnya di seluruh Korea Selatan. Sebagai upaya tambahan, mereka juga menawarkan hadiah sebesar 2 juta won bagi siapapun yang dapat memberikan informasi berguna mengenai keberadaan anak-anak mereka. Seiring dengan meningkatnya perhatian publik terhadap kasus ini, Presiden Korea Selatan saat itu, Roh Tae-woo, turut angkat bicara. Ia merasa prihatin dengan hilangnya 5 anak laki-laki tersebut dan segera memerintahkan kepolisian untuk menggunakan seluruh sumber daya yang ada demi menyelesaikan kasus ini. Menindaklanjuti arahan dari Presiden, kepolisian dan militer bekerja sama dalam operasi pencarian besar-besaran di Gunung Waryong dan daerah sekitarnya.
Setiap inci tanah diperiksa dengan cermat. Salah satu teori yang sempat berkembang adalah bahwa anak-anak itu mungkin tenggelam di sebuah waduk yang terletak tak jauh dari gunung. Hal ini didasarkan pada kasus sebelumnya, di mana seorang anak kecil pernah tenggelam di waduk tersebut. Untuk menguji teori ini, tim penyelamat menguras air waduk, tetapi tidak ditemukan petunjuk apapun. Seiring dengan meningkatnya perhatian publik, nomor telepon keluarga korban mulai tersebar luas. Polisi segera memasang perangkat penyadapan pada jalur telepon tersebut dengan harapan dapat menangkap petunjuk dari penelepon misterius. Namun, alih-alih mendapatkan informasi yang bermanfaat, sebagian besar panggilan yang diterima hanya berasal dari orang-orang iseng. Beberapa di antaranya bahkan berupa suara anak-anak diikuti dengan tiba-tiba menutup telepon. Setelah penyelidikan lebih lanjut, polisi menyimpulkan bahwa sebagian besar panggilan ini hanyalah tipuan. Meski begitu, ada kemungkinan bahwa pelaku sebenarnya pernah menelepon, meskipun tidak ada bukti konkret untuk mendukung dugaan ini. Pada Agustus 1992, polisi menerima panggilan dari seorang pria misterius. Ia mengklaim bahwa jasad kelima anak tersebut dikubur di ruang bawah tanah sebuah gedung di Gyeongbuk-do. Namun, ketika diminta memberikan detail lebih lanjut, pria itu langsung menutup telepon. Gedung yang ia maksud adalah satu-satunya bangunan tinggi dengan ruang bawah tanah yang terletak dekat dengan rumah para korban. Polisi segera menyelidiki lokasi tersebut, tetapi tidak menemukan apapun. Akhirnya, mereka menyimpulkan bahwa ini hanyalah lelucon jahat lainnya. Selama proses pencarian yang berlangsung berbulan-bulan, ketegangan mulai muncul antara wartawan yang meliput kasus ini dan penduduk setempat. Sayangnya, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, hasilnya tetap nihil. Hal ini membuat orang tua korban semakin hancur. Meskipun banyak gangguan dari tipuan dan informasi palsu, pihak berwenang tetap memegang harapan bahwa kelima anak tersebut masih hidup. Salah satu dugaan utama adalah bahwa mereka mungkin telah diculik dan dijual ke luar negeri. Untuk mendorong lebih banyak orang memberikan informasi, hadiah untuk menemukan anak katak dinaikkan menjadi 42 juta won, sekitar 30.000 dolar Amerika Serikat pada saat itu. Putus asa untuk menemukan anak-anak mereka, orang tua para korban meninggalkan pekerjaan mereka dan mengumpulkan sumber daya bersama. Mereka membeli sebuah truk yang mereka gunakan untuk berkeliling Korea Selatan, membagikan selebaran tentang anak-anak mereka. Dukungan dari masyarakat mulai mengalir. Beberapa bisnis sukarela membantu dengan menyebarkan informasi tentang anak-anak yang hilang. Foto-foto mereka mulai dicetak pada kartu telepon, bungkus rokok, kemasan makanan, dan bahkan muncul dalam iklan TV. Salah satu upaya paling unik adalah ketika sebuah perusahaan memasang gambar kelima anak tersebut di balon udara panas raksasa yang diterbangkan agar semakin banyak orang melihatnya. Namun, meskipun segala daya dan upaya telah dikerahkan, tidak ada petunjuk yang berhasil membawa mereka lebih dekat ke jawaban. Pada November 1992, polisi telah menerima hampir 1.000 laporan dari masyarakat, tetapi sebagian besar ternyata adalah petunjuk palsu. Setahun setengah setelah insiden tersebut, pada November 1992, sebuah film berjudul Come Back Frog Boys dirilis. Film ini terinspirasi langsung dari kasus ini dan sekali lagi mengguncang Korea Selatan. Kasus ini kembali menjadi topik nasional dan spekulasi serta rumor tentang apa yang sebenarnya terjadi mulai menyebar luas. Hilangnya kelima anak ini tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah Korea Selatan. Dan meskipun berbagai teori berkembang, kebenaran tentang apa yang terjadi pada mereka masih belum terungkap. Seiring berjalannya waktu tanpa petunjuk yang jelas, berbagai spekulasi dan teori liar mulai bermunculan. Beberapa orang menduga bahwa anak-anak itu diculik oleh mata-mata Korea Utara, sementara yang lain berasumsi bahwa mereka diculik oleh penderita penyakit Hansen untuk digunakan dalam perawatan eksperimental.
Meskipun terdengar tidak masuk akal, polisi tetap menyelidiki kemungkinan ini. Namun, hasilnya tidak membuahkan petunjuk apapun dan bahkan memicu ketegangan dengan komunitas pasien selama proses penyelidikan. Rumor semakin liar. Ada yang mengklaim bahwa anak-anak itu bukan manusia, melainkan makhluk dari dunia lain yang akhirnya diculik oleh alien. Meskipun tidak ada bukti yang mendukung teori-teori tersebut, mereka terus menyebar, mencerminkan betapa putus asanya masyarakat dalam mencari jawaban. Selama pencarian yang berlangsung bertahun-tahun, lebih dari 320.000 orang dari berbagai kalangan, termasuk personel militer, berpartisipasi dalam upaya pencarian. Namun, setiap sudut Gunung Waryong yang telah diperiksa tetap tidak memberikan hasil apapun. Pada tahun 1995, 4 tahun setelah hilangnya kelima anak itu, polisi mencoba pendekatan baru. Dengan menggunakan teknologi komputer, mereka membuat potret yang telah mengalami proses penuaan untuk memperkirakan bagaimana rupa anak-anak tersebut jika mereka masih hidup. Potret-potret ini dicetak dalam lebih dari 2 juta selebaran yang kemudian disebarkan secara luas. Sayangnya, tidak ada hasil yang didapat selain dari laporan-laporan palsu yang hanya menambah kebingungan dalam penyelidikan. Polisi bahkan meminta bantuan seorang dukun untuk mencari tahu keberadaan anak-anak tersebut. Namun, semua usaha ini berakhir sia-sia. Seiring waktu, kasus ini mulai terlupakan dan perhatian publik pun perlahan-lahan memudar. Para orang tua yang awalnya berjuang mati-matian untuk menemukan anak-anak mereka terpaksa kembali bekerja demi bertahan hidup. Beban ekonomi dan tuntutan kehidupan sehari-hari memaksa mereka melepaskan harapan yang perlahan memudar. Pada bulan Januari 1996, muncul sebuah tuduhan mengejutkan. Profesor Kim Ko-wan, seorang ahli psikologi kriminal dari Institut Sains dan Teknologi Korea Lanjutan, KAIST, mengklaim bahwa anak-anak yang hilang sebenarnya telah dibunuh oleh ayah Kim Jong-sik, yaitu Kim Cheol-gu. Profesor Kim menuduh bahwa pria itu mengubur jasad anak-anak di rumahnya. Tuduhan ini membuat Kim Cheol-gu sangat marah. Ia dengan keras membantah semua tuduhan dan menegaskan bahwa ia tidak mungkin melakukan hal mengerikan seperti itu terhadap anaknya sendiri. Namun, karena KAIST merupakan salah satu universitas riset paling bergengsi di Korea Selatan, pernyataan Profesor Kim mendapatkan kredibilitas di mata publik. Polisi, meskipun tidak sepenuhnya percaya, akhirnya mengikuti arahannya dan meminta izin untuk menggeledah rumah Kim Cheol-gu. Meskipun sangat terpukul, Kim Cheol-gu akhirnya setuju agar polisi menggali rumahnya demi membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Pada Januari 1996, polisi mulai menghancurkan bagian-bagian rumah Kim Cheol-gu, mencari petunjuk yang mungkin tersembunyi di sana. Puluhan warga berkumpul di sekitar rumah, ingin menyaksikan apakah pria itu benar-benar seorang pembunuh. Wartawan juga hadir, mendokumentasikan setiap langkah penggeledahan. Setelah 1 jam dan 40 menit, rumah itu hancur berantakan. Namun, tidak ditemukan bukti apapun. Saat polisi menghentikan penggeledahan, kerumunan menjadi sunyi. Mereka hanya bisa menatap puing-puing rumah yang hancur. Kim Cheol-gu yang diliputi emosi, tiba-tiba berteriak penuh kesedihan. "Kehilangan anak saya sudah menyebabkan penderitaan yang tak terbayangkan. Saya berjuang untuk bertahan hidup sejak saat itu. Dan sekarang saya dituduh mengubur anak saya sendiri. Ini tidak masuk akal." Setelah kejadian ini, Profesor Kim Ko-wan menghadapi kecaman publik yang luas. Tuduhannya yang tidak berdasar telah menghancurkan martabat dan kehidupan Kim Cheol-gu. KAIST segera memecat Profesor Kim dan bahkan menuntutnya atas pencemaran nama baik. Namun, Profesor Kim tetap bersikeras mempertahankan teorinya. Ia bahkan menulis dan menerbitkan buku berjudul "Tridon Tidak Pergi ke Gunung", yang semakin membuat masyarakat terpecah. Meskipun akhirnya terbukti tidak bersalah, cobaan ini meninggalkan luka mendalam bagi Kim Cheol-gu. Ia mengalami trauma berat
dan mulai beralih ke alkohol untuk mengatasi penderitaannya. Pada Oktober 2001, ia meninggal karena kanker hati. Padahal, sebelumnya ia adalah seorang pria yang sehat dan kuat, bahkan pernah berlatih judo di masa mudanya. Kesedihan karena kehilangan anaknya, ditambah dengan beban psikologis yang luar biasa, mempercepat kehancuran kesehatannya. Sampai akhir hayatnya, ia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk bertemu kembali dengan putranya yang hilang. Setelah bertahun-tahun tanpa jawaban, sebuah kejadian mengejutkan terjadi pada September 2002. 11,5 tahun setelah kasus ini dimulai, pada tanggal 26 September, kepolisian Daegu menerima laporan dari seorang pria berusia 60 tahun. Saat itu, pria tersebut sedang mendaki Gunung Waryong untuk mengumpulkan kastanya. Saat menggunakan tongkat pendakian untuk menggali tanah dan bebatuan di sepanjang jalur gunung, ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Pakaian yang tampak terkubur di dalam tanah. Merasa penasaran, ia menggali lebih dalam. Dan saat itu juga, ia terkejut luar biasa. Di bawah tumpukan tanah dan daun kering, ia menemukan tengkorak manusia. Sebenarnya, sehari sebelumnya, polisi telah menerima laporan serupa dari seorang penelepon lain yang mengaku melihat sisa-sisa manusia di Gunung Waryong. Namun, karena area tersebut sudah pernah digeledah berkali-kali, polisi tidak menanggapi laporan itu dengan serius. Mereka mengira itu hanya panggilan iseng, sesuatu yang telah mereka hadapi selama bertahun-tahun. Namun kini, dengan penemuan yang jelas dan nyata, polisi akhirnya menyadari bahwa mereka mungkin telah melewatkan sesuatu yang sangat penting. Awalnya, pihak berwenang menolak laporan tersebut, menganggapnya sebagai tipuan belaka. Namun, setelah menerima panggilan kedua, mereka mulai menanggapinya dengan serius. Polisi segera mengirim petugas ke lokasi yang disebutkan oleh pelapor, sebuah lubang tanah dangkal. Di sana, mereka menemukan 4 set kerangka manusia yang ditumpuk satu di atas yang lain, dengan sebuah batu besar diletakkan di atas tulang belulang tersebut. Sekitar 492 kaki dari lokasi itu, mereka menemukan 1 set kerangka tambahan yang ciri-cirinya cocok dengan 5 anak laki-laki yang dilaporkan hilang bertahun-tahun sebelumnya. 3 dari tengkorak yang ditemukan memiliki lubang besar dan kecil, tanda adanya kekerasan. Yang lebih mengerikan, pakaian yang ditemukan di sekitar lokasi tidak dikenakan seperti biasa. Sebaliknya, pakaian itu terlepas dari tubuh, diikat bersama, dan terpisah dari tulang belulang, meskipun mayat-mayat tersebut telah membusuk sepenuhnya. Ketika keluarga para korban melihat pakaian-pakaian tersebut, mereka langsung mengenalinya. Itu adalah pakaian yang dikenakan oleh anak-anak mereka pada hari mereka menghilang. Selama lebih dari 15 tahun, keluarga-keluarga ini masih berharap bahwa anak-anak mereka mungkin masih hidup, mungkin berada di suatu tempat yang jauh. Namun, penemuan ini menghancurkan harapan mereka sepenuhnya. Polisi mengajukan sebuah hipotesis. Mereka menduga bahwa anak-anak tersebut bermain di gunung hingga larut malam dan akhirnya tersesat. Untuk bertahan hidup di tengah suhu dingin, mereka mungkin melepaskan jaket mereka, mengikatnya menjadi tali panjang, dan berpegangan satu sama lain agar tetap hangat. Namun, mereka diduga kehilangan kesadaran setelah terjatuh dan membentur batu tajam. Teori ini ditolak keras oleh keluarga para korban. Mereka berpendapat bahwa rumah anak-anak mereka terletak tepat di kaki Gunung Waryong. Ini bukan pertama kalinya mereka bermain di sana. Gunung itu sudah mereka kenal dengan baik. Selain itu, gunung tersebut tidak terlalu tinggi. Bahkan, di malam hari, lampu dari rumah-rumah di kaki gunung masih terlihat jelas. Yang lebih mencurigakan, lokasi penemuan mayat hanya berjarak sekitar 1,8 mil dari rumah mereka dan hanya sekitar 1.640 kaki dari desa terdekat. Hampir tidak mungkin bagi anak-anak itu untuk tersesat di area yang begitu dekat dengan pemukiman. Polisi juga menemukan lebih dari 10 selongsong peluru di sekitar lokasi kejadian
dari berbagai jenis senjata. Perlu diketahui, Gunung Waryong terletak tidak jauh dari sebuah lapangan tembak yang digunakan oleh Brigade Infanteri ke-50, Divisi Kedua. Fakta-fakta ini menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Apa yang sebenarnya terjadi pada anak-anak itu? Bagaimana mereka bisa berakhir di sana dalam keadaan mengenaskan seperti itu? Apakah ini benar-benar kecelakaan atau ada sesuatu yang lebih kelam di balik tragedi ini? Penemuan selongsong peluru di dekat lokasi kejadian sempat memunculkan spekulasi bahwa anak-anak tersebut mungkin menjadi korban peluru nyasar. Namun, teori ini dengan cepat dibantah. Sangat kecil kemungkinannya bahwa 5 orang bisa terkena peluru nyasar secara bersamaan. Selain itu, jika memang ada penggunaan senjata api secara ilegal, seharusnya ada saksi yang mendengar suara tembakan. Setelah analisis lebih lanjut, polisi menentukan bahwa lekukan pada tengkorak para korban tidak sesuai dengan luka yang disebabkan oleh peluru. Ada spekulasi lain yang menyebutkan bahwa peluru-peluru itu mungkin ditemukan dan dibawa oleh anak-anak tersebut saat bermain di sekitar area kejadian. Penggalian yang dilakukan polisi di lokasi yang disiarkan oleh media menuai kritik publik yang tajam. Masyarakat menuduh polisi bertindak tergesa-gesa, gagal mengamankan tempat kejadian perkara, dan menunjukkan kurangnya profesionalisme. Penggunaan beliung untuk menggali serta cara mereka yang sembrono saat memasukkan jenazah ke dalam kantong jenazah juga memicu kecaman luas. Tim kepolisian yang bertugas hanya memeriksa 1 set jenazah dan dengan cepat menyimpulkan bahwa penyebab kematian adalah hipotermia akibat tersesat. Namun, tim forensik dari Universitas Nasional Kyungpook melakukan otopsi yang lebih mendalam. Hasilnya mengejutkan, tulang Park Chanin dan Jo Hoyan tidak menunjukkan tanda-tanda luka, sehingga penyebab kematian mereka tidak dapat ditentukan. Sementara itu, 3 anak laki-laki lainnya, Will Juan, Kim Jong-sik, dan Kim Yong-yu, memiliki banyak luka di tengkorak mereka, termasuk patah tulang dan luka tusukan. Kim Jong-sik juga mengalami patah tulang lengan kiri. Di antara kelima korban, Woo Chol Juan, yang merupakan anak tertua dalam kelompok itu, mengalami luka paling parah dengan total 25 cedera di tubuhnya. Waktu pasti, kematian mereka tidak dapat dipastikan, tetapi kemungkinan besar mereka meninggal pada hari yang sama saat mereka menghilang. Setelah melakukan pengujian ekstensif, tim forensik akhirnya menyimpulkan bahwa kelima anak laki-laki tersebut telah dibunuh. Para penyelidik mengidentifikasi alat yang kemungkinan digunakan untuk menyerang para korban. Alat tersebut adalah alat las dengan 1 ujung runcing dan 1 ujung datar yang biasanya digunakan untuk mengikis teraklas. Meskipun bukan alat yang umum digunakan sehari-hari, alat ini sangat penting bagi para tukang las. Namun, mengidentifikasi pelaku hanya berdasarkan temuan ini terbukti sangat sulit. Berdasarkan bukti yang dikumpulkan, polisi mencoba merekonstruksi kejadian yang menimpa kelima anak laki-laki tersebut. Pada hari mereka menghilang, mereka pergi ke Gunung Waryong untuk mencari telur salamander api. Saat menyebar di hutan, mereka tiba-tiba diserang oleh seseorang yang tidak dikenal. Woo Chol Juan, yang berusia 13 tahun dan merupakan yang tertua di kelompok itu, berusaha melawan, tetapi akibatnya ia mengalami luka paling parah. Kim Jong-sik mencoba melarikan diri, tetapi dikejar oleh penyerang. Saat ia mengangkat lengan kirinya secara naluriah untuk melindungi diri, penyerang menghantamnya dengan keras dari belakang, menyebabkan ia kehilangan kesadaran. Kim Yong-yu juga berusaha melarikan diri. Namun, dalam pergumulan, lengan bajunya robek dan kancingnya terlepas. Pada akhirnya, ia juga dipukul di kepala dan terbunuh. Setelah kematian ketiga anak laki-laki itu, penyerang beralih ke 2 korban yang tersisa, Park Chanin dan Yoo Hoyan. Untuk mencegah mereka melarikan diri, pelaku menanggalkan pakaian mereka, mengikatnya menjadi alat pengekang darurat, lalu mencekik mereka hingga tewas. Hal ini menjelaskan mengapa tidak ditemukan luka pada tulang kedua anak tersebut. Setelah memastikan
bahwa kelima anak laki-laki itu tidak lagi bernyawa. Penyerang mengubur mereka di lubang dangkal dan meletakkan batu besar di atasnya. Mungkin ini dilakukan untuk memastikan bahwa mereka tidak bisa melarikan diri jika masih sadar, atau sekadar untuk menandai lokasi pemakaman mereka. Setelah melakukan kejahatan itu, kemungkinan besar pelaku tetap berada di Gunung Warang atau tinggal di daerah sekitarnya. Tindakannya menunjukkan adanya kombinasi antara perencanaan matang dan impulsivitas. Di satu sisi, pemilihan alat pembunuh menunjukkan bahwa kejahatan ini telah direncanakan sebelumnya. Alat yang digunakan bukanlah senjata biasa, melainkan sesuatu yang umumnya ditemukan di lokasi konstruksi atau pabrik. Ini bukanlah benda yang biasa dibawa oleh seseorang tanpa alasan. Namun, di sisi lain, cara pembunuhan ini juga mencerminkan impulsivitas. Sepertinya, kelima anak laki-laki itu bukanlah target utama sejak awal. Kemungkinan besar mereka menjadi korban hanya karena berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Pagi itu, kelima anak laki-laki tersebut memutuskan untuk bermain di Gunung Waryong secara tiba-tiba, tanpa rencana terlebih dahulu. Fakta bahwa mereka semua dibunuh dalam waktu yang bersamaan menimbulkan kecurigaan. Membunuh 5 orang sekaligus adalah tindakan yang sulit dan berisiko tinggi, yang menunjukkan bahwa kemungkinan besar para korban bukanlah target awal pelaku. Analisis kasus ini dengan cepat menyebar di media, memicu perdebatan luas di masyarakat. Banyak pertanyaan muncul, salah satunya adalah mengapa rambut dan gigi korban, bagian tubuh yang membusuk lebih lambat dibandingkan jaringan lunak lainnya, tidak ditemukan di lokasi kejadian. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa tempat ditemukannya jenazah mungkin bukanlah tempat kejadian perkara yang sebenarnya. Selain itu, simpul yang digunakan untuk mengikat pakaian para korban di tempat kejadian tampak tidak biasa dan jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat juga mempertanyakan mengapa, meskipun pencarian telah dilakukan secara menyeluruh selama bertahun-tahun, polisi gagal menemukan mayat-mayat tersebut lebih awal. Pihak berwenang tidak pernah memberikan penjelasan resmi mengenai kelalaian ini. Beberapa pihak berspekulasi bahwa mayat para korban awalnya terkubur terlalu dalam dan baru terungkap akibat erosi tanah, hujan, serta longsor setelah 15 tahun. Sementara itu, teori lain menyatakan bahwa jenazah mungkin sengaja dipindahkan ke Gunung Warang setelah pencarian yang dilakukan oleh polisi dan militer dihentikan, memanfaatkan celah waktu untuk menyembunyikan bukti kejahatan. Pada saat kejadian, Gunung Warang adalah daerah yang terpencil. Ada spekulasi bahwa anak-anak tersebut mungkin bertemu dengan seseorang yang memiliki riwayat gangguan mental atau bahkan seorang pembunuh berantai sosiopat. Teori lain menghubungkan waktu pembunuhan dengan pemilihan dewan lokal yang sedang berlangsung saat itu. Ada dugaan bahwa kematian mereka terkait dengan upaya menciptakan kekacauan politik dan anak-anak tersebut secara tragis terjebak dalam peristiwa tersebut. Tidak jauh dari lokasi penemuan jenazah, polisi menemukan sebuah gua buatan dengan pintu masuk tersembunyi yang hanya cukup besar untuk seseorang merangkak masuk. Di dalamnya ditemukan tanda-tanda tempat tinggal serta berbagai barang yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 2000, hampir 1 dekade setelah kejadian. Hal ini mengindikasikan bahwa seseorang mulai tinggal di gua tersebut setelah pembunuhan terjadi. Pada Maret 2006, 15 tahun setelah insiden tragis ini, Undang-Undang Pembatasan untuk Kasus Pidana di Korea Selatan berakhir. Artinya, bahkan jika pelaku terungkap, mereka tidak bisa lagi dituntut secara hukum. Pada tahun yang sama, muncul rumor baru yang mengarah pada sebuah keluarga yang tinggal di dekat Gunung Waryong. Keluarga ini dikabarkan memiliki seorang anak dengan disabilitas intelektual serta seekor anjing pemburu. Biasanya, anjing tersebut dirantai, tetapi pada hari kejadian, keluarga itu diduga melepaskannya untuk membersihkan kandangnya. Diduga, mereka gagal mengawasi anjing tersebut, sehingga ia berkeliaran bebas di hutan
dan menyerang 5 anak laki-laki yang sedang bermain. Karena takut diketahui, keluarga itu diduga membunuh anak-anak tersebut untuk menutupi kejadian tersebut. Setelah insiden itu, mereka pindah dan menyembunyikan kebenaran selama bertahun-tahun. Menurut rumor yang beredar, rasa bersalah akhirnya membuat mereka mengungkapkan kejadian ini kepada seseorang, dan cerita tersebut menyebar luas di masyarakat Korea Selatan. Banyak yang percaya bahwa teori ini adalah kebenaran, tetapi tanpa bukti konkret dari pihak berwenang, cerita ini tetap menjadi sekadar rumor. Pada Februari 2011, sebuah film yang terinspirasi dari kasus Frog Boys berjudul The Children dirilis, kembali membangkitkan perhatian publik terhadap misteri yang belum terpecahkan ini. Pada tahun 2015, polisi secara resmi menutup penyelidikan. Seiring berjalannya waktu, perdebatan publik tentang kasus ini mulai mereda. Namun, pada tahun 2021, sebuah komentar di media sosial kembali menghidupkan minat terhadap kasus ini. Salah satu spekulasi yang muncul menyatakan bahwa pelaku mungkin adalah seorang guru di sekolah anak-anak tersebut. Ada 2 alasan yang mendukung teori ini. Pertama, seorang guru kemungkinan besar mengenal geografi daerah tersebut dengan baik. Kedua, pada masa itu, hukuman fisik di sekolah masih umum digunakan, sehingga seorang guru bisa memiliki otoritas untuk mengendalikan anak-anak. Menyusul klaim ini, beberapa jurnalis menyelidiki lebih dalam. Namun, pada akhirnya mereka menyimpulkan bahwa teori ini sama sekali tidak berdasar. Setahun kemudian, spekulasi baru kembali muncul di media sosial. Kali ini, teori tersebut menyebutkan bahwa senjata pembunuhan yang digunakan adalah jangka sorong dan pelakunya mungkin seorang siswa sekolah menengah dari sekolah terdekat. Jangka sorong yang sering terbuat dari logam dapat menyebabkan cedera serius jika digunakan sebagai senjata. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa di beberapa sekolah dekat Gunung Waryong memang terdapat kasus di mana siswa menggunakan jangka sorong dalam perkelahian. Selain itu, diketahui bahwa beberapa siswa sering berkumpul di gunung untuk merokok dan minum-minum. Berdasarkan informasi ini, spekulasi muncul bahwa para korban mungkin telah diserang oleh sekelompok siswa nakal. Namun, teori ini segera mendapat kritik. Meskipun luka pada tengkorak korban memang mirip dengan yang dapat ditimbulkan oleh jangka sorong, untuk menciptakan cedera separah itu, diperlukan jangka sorong berukuran setidaknya 12 inci. Jangka sorong sebesar itu sulit dibawa tanpa menarik perhatian. Oleh karena itu, kemungkinan teori ini benar dianggap sangat kecil. Hilangnya anak-anak katak tetap menjadi kenangan yang menghantui masyarakat Korea Selatan. Kasus ini mengungkap celah besar dalam sistem keselamatan publik dan menjadi pengingat bahwa mekanisme perlindungan anak harus terus ditingkatkan. Banyak orang tua yang hidup dalam ketakutan, khawatir bahwa anak-anak mereka bisa menghadapi bahaya yang sama. 3 kasus kriminal paling mengejutkan dalam sejarah Korea Selatan adalah pembunuhan berantai Hwaseong, penculikan, dan pembunuhan Lee Hyung-ho, serta hilangnya anak-anak katak. Di antara ketiganya, kasus pembunuhan berantai Hwaseong berhasil dipecahkan setelah 33 tahun. Namun, misteri hilangnya anak-anak katak masih belum terungkap. Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi kebenaran masih tersembunyi dalam gelapnya misteri. 5 anak laki-laki yang seharusnya tumbuh dewasa, menjalani hidup mereka, bermimpi dan bercanda seperti anak-anak lainnya. Namun, takdir berkata lain. Mereka tidak pernah pulang, dan mungkin mereka masih menunggu seseorang untuk menemukan keadilan bagi mereka. Kita hanya bisa bertanya-tanya, siapa yang bertanggung jawab? Apakah rahasia ini akan selamanya terkubur? Ataukah suatu hari kebenaran akhirnya akan terungkap? Dunia penuh dengan kisah-kisah yang belum selesai, dan mungkin ini adalah salah satunya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian memiliki teori atau pendapat tentang kasus ini, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus mengungkap
kisah-kisah tersembunyi lainnya. Kebenaran mungkin bisa disembunyikan, tapi tidak selamanya. Sampai jumpa di video berikutnya.